Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bagus Johan Maulana SKM dalam video konsultasi kusta. Teman-teman, kemarin ada yang komentar di YouTube ya. Komentarnya begini, Pak Johan, kenapa Pak Johan kalau bikin video kok komentar-komentarnya sesuatu yang menakutkan? Videonya kok isinya konten-konten yang mengancam, resiko-resiko kecacatan dan sebagainya. Kok semuanya nggak enak semuanya? Kok kenapa nggak bikin video-video yang menyenangkan kami? Kami sebagai penderita kusta semuanya pengen sehat kok, semuanya pengen sembuh kok dan sebagainya seperti itu. Jadi gini guys, kalau saya menceritakan tentang apa yang ada di lapangan, itu namanya cara berpikir naturalisme. Ya, jadi menyampaikan ini loh, kusta itu demikian. Ini loh ada penderita MB, ada penderita PP. Ini loh ada orang yang kena reaksi itu seperti ini. Ini loh ada orang yang cacat karena keterlambatan penanganan seperti ini. Ada orang cacat karena tata laksana yang tidak adekuat seperti ini. Ada orang kena stigma sampai pengen bunuh diri. Ini loh faktanya ada. Nah, kalau saya memaparkan fakta yang sudah ada di lapangan, itu namanya naturalisme cara berpikirnya. Nah, tentunya kalau saya cerita tentang fakta seperti ini di lapangan, belum tentu semua orang Anda mengalami itu, ya kan? Saya mengatakan ini loh, ada fotonya orang nggak bisa merem, namanya lakoptalmus. Mungkin Anda belum pernah melihat penderita kusta yang seperti itu di lingkunganmu. Jadi saya memaparkan fakta pun ini secara kontekstual tidak semua orang mengalami konteks yang saya ceritakan, ya kan? Ada yang mengalami persis, ada yang tidak. Ada yang bahkan sama sekali belum pernah tahu. Oh, ada yang tipe kusta seperti itu ya. Oh, ada kusta reaksi yang sampai reaksi tipe 3 ya dan sebagainya, mungkin berdengar aja baru gitu loh. Ya, jadi yang namanya naturalisme, sesuatu yang ada di alam pun belum pasti, tidak pasti akan Anda temui sepanjang hidup sampai meninggal. Nah, tetapi saya menyampaikan itu kan berdasarkan fakta yang ada. Oke. Yang namanya fakta kan berarti kondisi yang faktual yang ada. Nah, kalau ada berarti kan objektif. Ya, objektif saya sampaikan. Nah, objektif itu artinya baik saya belajar melalui media, saya belajar baca jurnal, saya dari guru-guru saya atau saya mengalami langsung, itu saya anggap semuanya adalah subjektif, adalah objektif, ya. Gitu. Aku menyampaikan kabar yang saya anggap bisa dipercaya dan objektif kepada teman-teman semuanya. Nah, terus kalau misalkan perasaan kalian, kami kan pengen sembuh. Kami nyatanya juga tidak merasakan hal-hal yang menakutkan seperti itu kok. Nah, itu namanya cara berpikir yang instrumentalisme. Ini subjektif. Nah, tiap orang beda-beda. Ada yang mengalami reaksi, saya biasa-biasa saja kok. Yang dikatakan Pak Johan itu enggak saya alami kok. Reaksi berat sampai seperti itu enggak kok, saya biasa aja kok. Paling ya cuman kemerahan doang, tapi kok enggak ada nyerinya kok. Nah, si A seperti itu, si B misalkan. Saya kemarin kena reaksi juga tak cuekin aja, tak bikin slow aja, santai aja, yang penting feel good saja, aja nggak usah stres, sembuh sendiri kok. Nah, itu si B. Pengakuan si C beda lagi, si D, si E dan sebagainya. Nah, pengalaman masing-masing orang beda-beda. Faktor pemicu misalkan, faktor pemicu beda-beda. Ada orang yang saya tuh kalau marah emosi, kemarin ada yang komentar seperti itu. Pak Johan, kalau saya emosi marah, saya kok langsung memerah ya, bercak saya langsung meradang ya. Ada yang seperti itu, ada yang enggak itu loh. Nah, apalagi faktor pemicu seperti itu sangat subjektif. Nah, jadi yang dirasakan masing-masing orang, masing-masing individu beda-beda. Jadi apa yang saya ucapkan, apa yang saya omongkan seperti ini belum tentu terjadi pada diri Anda, belum tentu Anda rasakan juga. Nah, gitu ya. Nah, terus itu namanya instrumentalisme. Ada juga cara berpikir yang namanya konstruktivisme. Konstruktivisme itu adalah kesepakatan banyak orang tentang penyakit kusta ini apa, harusnya bagaimana. Nah, itu yang sering saya sampaikan dalam video-video. Misalkan saya membuat konsep, bagaimana cara mencegah reaksi, bagaimana cara mencegah kecacatan. Nah, itu adalah bagaimana mengkonstruksi sebuah konsep, namanya aliran berpikirnya konstruktivisme. Teman-teman, ada 5 kesalahan fatal ya, penanganan reaksi. Nah, saya kan bikin konsep seperti itu. Itu kan saya yang mengkonstruksi. Saya membangun narasi tersebut, membuat sebuah konsep. Nah, atau bukan saya yang membuat, tetapi dari Kemenkes, dari jurnal dan sebagainya semuanya saya rangkum seperti itu. Atau dari ahli yang memang sudah membuat konsep, tinggal saya sampaikan langsung. Tapi kebenaran yang disampaikan ini namanya kebenaran yang konstruktif. Konstruktif itu berarti membangun
Ya, dengan struktur kebenarannya membangun sebuah konsep kesimpulan lalu saya sampaikan. Nah, pentingnya apa saya membangun konstruksi pemikiran seperti itu menjadikan sebuah konsep teori lalu saya sampaikan kepada Anda. Ini tujuannya ya ada. Misalkan, bagaimana sih ya dari kondisi yang natural, banyak orang cacat, saya kan berpikir, wah, ini ada orang cacat seperti inilah. Konsepnya gimana? Teorinya gimana? Oh, cacat itu karena dua hal. Karena reaksi yang ditangani tidak adekuat, khususnya reaksi berat, dan juga karena adanya infiltrasi kuman. Kumannya merusak. Kuman saat belum diobati itu bisa merusak kulit dan jaringan saraf. Oh, kalau konsepnya seperti ini berarti kita harus melakukan pencegahan dong biar tidak cacat. Saya bikin konsep kan. Caranya gimana? Oh, berarti harus ditemukan lebih dini, segera diobati, jangan terlalu lama. Lalu kalau tata laksananya tidak adekuat berarti gimana? Akal sehat kan menjawab, oh biar tata laksana adekuat berarti yang pertama, penderita kusta harus mengerti tentang apa itu reaksi. Harus ngerti faktor pemicunya apa, harus bisa mencegahnya. Kalau terjadi reaksi, tanda-tandanya seperti apa, harus tahu. Yang dilakukan seperti apa, harus segera konsul ke tenaga kesehatan. Berarti tenaga kesehatannya juga harus ngerti dong konsep reaksi. Harus ngerti tata laksana reaksi yang adekuat seperti apa, kalau reaksi ringan seperti apa, reaksi berat seperti apa. Dan konsekuensinya. Nah, itu kan konsep yang saya buat, ya kan? Itu yang namanya berpikir konstruktivisme, membuat konsep seperti ini. Lah, saya sampaikan kepada Anda. Lah, Anda yang menerima konsep dari saya, video dari saya, stres misalkan. Wah, kok begitu rumitnya ya untuk mencegah reaksi. Nah, kan seperti itu. Lah, kembali bagaimana cara menyikapi semua ini adalah ya kebijaksanaan kita adalah Anda bisa mengukur diri sendiri. Oh, begini ya saya ya. Oh, ternyata saya kalau misalkan hujan-hujanan saya masuk angin lalu saya terjadi reaksi. Berarti saya ngambil langkahnya adalah jangan sampai hujan-hujanan dan masuk angin seperti itu. Kan itu langkah bijaksananya, endingnya kan seperti itu. Butuh wisdom. Jadi Anda saring semua apa yang saya sampaikan, Anda saring semua berita-berita yang masuk, lalu Anda ambil sebuah langkah dengan bijaksana. Semua yang saya sampaikan itu penting. Naturalisme, saya ngomong apa adanya di masyarakat, faktanya penyakit kusta ini seperti apa, ada yang mengerikan, ada yang seperti ini, ada yang amputasi dan sebagainya. Memang saya harus menyampaikan. Itu sesuatu yang objektif. Nah, ya kan? Terus, saya menyampaikan ada orang stigma pengen bunuh diri loh. Nah, itu secara subjektif. Ya kan? Secara subjektif ada orang stigma sampai terlalu stres dan sebagainya dia rasakan sampai dengan akhirnya stresnya membuat dia reaksi. Stres akhirnya dia pengen bunuh diri dan sebagainya. Saya sampaikan kisah-kisah yang subjektif seperti itu. Anda saring lagi dong. Nah, terus saya bikin konsep, saya menyampaikan teori. Anda saring lagi dong. Gitu caranya, ya. Jadi, saya menyampaikan konsep penyakit itu namanya saya menyampaikan disease, penyakit. Ya, yang tadi secara naturalisme itu disebut disease dalam bahasa Inggrisnya. Tapi kalau saya menyampaikan ini loh yang dirasakan subjektif, tiap orang tuh ada kasus case by case misalkan, ada orang konsul seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, ini kan yang secara subjektif dirasakan oleh masing-masing bisa aja beda-beda. Itu namanya saya menyampaikan illness. Ya, sama-sama penyakit nih, tapi bahasanya beda-beda. Disease, illness. Tapi kalau saya menyampaikan teori dan konsep, itu berarti saya menyampaikan sickness. Kesakitan ya, bahasa Inggrisnya aja ada 3 nih bisa dibedakan. Kalau bahasa Indonesia itu sama-sama sakit kayak itu toh. Tapi kalau didefinisikan menggunakan bahasa Inggris Anda bisa merasakan perbedaannya seperti itu. Jadi endingnya Anda harus menyaring sendiri. Oh begini ya. Kalau misalkan saya menyampaikan langkah-langkahnya seperti ini untuk mencegah cacat, ya penting. Saya menyampaikan teori konsep bagaimana mencegah kecacatan penting mas. Faktanya apa? Banyak sekali orang cacat di sana. Ya kan, sampai diamputasi ada, sampai terjadi hidung pelana juga ada. Itu naturalismenya seperti itu faktanya seperti itulah. Kita kan harus berbuat. Masa saya nggak bisa menyampaikan konsep, saya nggak misalkan dilarang menyampaikan konsep seperti ini untuk mencegah kecacatan, bagaimana tujuannya? Ya kalau Anda merasa ditakut-takuti dan sebagainya, berarti Anda yang keliru. Anda harusnya bisa mengukur sendiri. Kira-kira Anda berpotensi untuk seperti itu atau tidak? Kira-kira Anda bisa nggak mengatur dirimu biar tidak terjadi seperti itu? Faktor pemicumu ada nggak yang mengarah ke sana? Anda yang harus mengukur sendiri gitu loh. Saya ngomong apa adanya gitu.
Nah, terus gini, misalkan kalau saya tidak menyampaikan langkah-langkah seperti ini, saya tidak menyampaikan berita-berita yang adanya fakta orang yang sampai diamputasi, orang yang sampai kiting dan sebagainya, nanti saya merasa bersalah juga gitu loh. Ini seharusnya saya membuat konsep bagaimana mencegah biar Anda tidak seperti itu. Jangan cuma cara berpikir ya. Kadang orang kan tenggelam dalam salah satu cara berpikir saja, lalu yang lain diabaikan. Misalkan kayak tadi, saya pengennya berita yang positif saja. Coba bayangin coba, jangan ngomong sesuatu yang negatif. Saya nggak mau dengar atau melihat sesuatu yang negatif. Saya pengennya feel good saja, jangan ganggu perasaan saya. Ya ngaco mas. Secara konsep saya tahu Anda sedang menuju ke jurang. Ya saya ngomong dong, stop, jangan lanjutkan perjalananmu. Nanti ada ancaman seperti ini, ada risiko potensial masalah seperti ini. Saya ngomong secara konsepnya seperti itu. Tapi kan karena Anda tidak tahu konsep seperti itu, atau nggak tahu bahwa di dalam sana, di hadapan sana ada jurang. Anda nggak mau dengar berita yang negatif, pokoknya saya feel good saja. Saya jalan nanti keblosok ke jurang mas. Sama saja di dunia bisnis. Saya punya teman-teman di dunia bisnis, saya ngomong, tahun 2024 nanti ada lemahnya pertumbuhan ekonomi seperti ini, penurunan daya beli masyarakat. 2025 nanti ini kondisi ekonomi bisa semakin memburuk terutama di triwulan pertama. Ini kan berita negatif nih, ya. Berita negatif ini saya sampaikan apa? Ya karena saya melihat ada prediksi-prediksi ke arah ke sana. Hukum alamnya, naturalismenya seperti itu. Tanda-tandanya sudah ada. Di depan ada jurang loh. Saya sampaikan kan. Ini loh awal tahun 2025 apa yang akan terjadi? Oh, ada PPN dinaikkan menjadi 12%, ada iuran pemeliharaan lingkungan apartemen juga ada kena pajak, orang renovasi rumahnya kena pajak juga. Subsidi BBM nanti akan dicabut, berarti BBM ada kemungkinan naik. Gas LPG yang 3 kilo dikurangi, adanya ada cukai minuman berpemanis yang itu nanti dalam mata rantainya termasuk catering dan sebagainya semuanya akan kena itu sehingga harganya akan naik, daya beli masyarakat akan turun, apalagi nanti ada kenaikan UMK dan sebagainya tapi tidak mampu menjangkau itu. Nah, nanti akan ada permasalahan-permasalahan ekonomi di triwulan pertama tahun 2025. Saya menyampaikan seperti itu kan. Nah, bagi Anda gimana nih mendapatkan berita seperti itu? Oh, stop, jangan ngomong yang sedih. Apakah kayak gitu? Pertanyaannya kalau kamu seperti itu, langkah apa yang akan kamu ambil? Sama, saya menyampaikan resiko cacat, resiko adanya reaksi dan sebagainya. Kamu jangan ngomong-ngomong yang jelas seperti itu, kamu feel good aja lah. Pertanyaannya, kamu berpotensi terjadi itu enggak? Kamu beresiko terjadi seperti itu enggak? Kamu beresiko nyemplung ke jurang sana apa enggak? Langkah yang diambil setelah saya menyampaikan seperti ini apa? Jangan sampai Anda menutup mata, menutup telinga, tapi jalan terus akhirnya masuk ke jurang. Pertanyaannya dengan Anda menutup mata dan menutup telinga dari kebenaran itu semua, dari prediksi semua itu, Anda mau ngapain? Nanti kalau sudah cacat, sudah reaksi, nggak bisa nangani, akhirnya kamu nangis, menye-menye, kan gitu. Jadi semuanya harus disikapi dengan kebijaksanaan. Informasi apa yang saya sampaikan, Anda harus menyaringnya. Itu butuh perangkat kebijaksanaan, wisdom itu seperti apa? Tidak hanya masalah benar salah, baik buruk, layak atau tidak layak, ini semuanya harus disaring nih. Ini berarti bijaksananya saya harus gimana nih menerima konsep-konsep ini, menerima teori-teori, menerima kabar-kabar tentang kusta. Karena dari dulu banyak orang yang tidak tahu tentang kusta, banyak orang yang tidak menyampaikan bahayanya reaksi, cacat dan sebagainya. Akhirnya apa? Fakta, kondisi faktual, kecacatan banyak. Coba lihat di grup-grup Facebook. Ada yang sudah tidak bisa merem, ada yang sudah tangannya kiting, udah mati rasa. Itu kan cacat tingkat 1, cacat tingkat 2. Apalagi kecacatan pasca RFT yang tidak terpantau. Wah, kita nggak punya datanya itu mas. Belum ada instrumen untuk mencatat dan pelaporan seperti itu. Nah itu yang selama ini ada, itu yang selama ini menjadi dampak dari ketidaktahuan kita, tidak aware, tidak peduli, akhirnya banyak yang cacat seperti itu. Lah saya tidak ingin itu terjadi, makanya saya hadir di sini menyampaikan konsep, menyampaikan berita-berita, menyampaikan pengalaman saya menjadi konsultan kusta. Ini loh ada yang cerita seperti ini sini. Lah saya menyampaikan itu semua mas, agar tidak terjadi hal-hal seperti itu. Nah tinggal terserah Anda nih sekarang. Gimana nih menyaring informasi ini? Anda mau tutup mata, tutup telinga, tidak mau dengerin video-videonya Pak Johan seperti itu, yang penting feel good saja, atau gimana? Feel good penting mas, saya nggak menafikan itu. Ideal-ideal dalam diri Anda penting mas, harapan penting mas, optimis penting mas. Saya nggak bilang itu nggak usah optimis, jangan, bukan seperti itu. Optimis juga penting.
Sama, kalau misalkan kayak bisnis, tadi bicara bisnis, waduh suram ya, 2025 suram. Tapi berita-berita kabar seperti itu tidak menjadikan saya surut, tidak mendirikan saya pesimis, enggak, saya tetap optimis. Oh, saya tetap bisa sukses dalam dunia bisnis. Apa yang harus saya sikapi nih? Kan gitu pertanyaannya. Oh, ada berita kabar seperti ini, oh berarti saya harus mengatur pricing strategi, berarti saya harus melakukan efisiensi, berarti saya harus melakukan apa misalkan perubahan bisnis model, kan kayak gitu. Langkahnya apa? Biar selamat, karena ada ancaman, kan gitu mas. Bukan, alah 2025 nggak ada masalah, weh santai aja, santai aja. Gak kayak gitu mas, melangkah dalam kebutaan akhirnya terperosok masuk ke jurang. Terima kasih, assalamualaikum.